Sebab doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 23 September 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan Saudara Hilarius Marian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini bacaan Injil yang dapat diperdengarkan kepada kita untuk kita renungkan bersama perihal perumpamaan tentang pelita. Penginjil Lukas berbicara tentang pentingnya terang yang dinyatakan serta tanggung jawab kita sebagai penerima terang untuk membagikannya dalam kehidupan kita. Dengan jelas dalam penginjil Lukas dikisahkan bagaimana pelita itu mestinya diletakkan di atas kaki dia, yang bisa dapat menerangi semua ruangan. Pada kesempatan ini sekiranya ada beberapa poin yang boleh dapat kita petik untuk menjadikan permenungan kita hari ini, yakni yang pertama, perihal terang harus dinyatakan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan ini Tuhan mengibaratkan hidup kita seperti sebuah pelita. Jika pelita dinyalakan, ia harus diletakkan di tempat yang dapat menerangi ruangan, bukan disembunyikan atau diletakkan di bawah meja atau di bawah kaki dia. Para saudara-saudariku yang terkasih, terang yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan dan karya kasih-Nya yang mesti kita nyatakan, yang mesti kita aplikasikan, yang mesti kita praktekkan sebagai orang-orang yang beriman Kristiani, menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita, dalam panggilan dan tugas pelayanan kita masing-masing. Para sahabat dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyatakan terang Kristus kepada orang lain, bukan menyimpan hanya untuk diri kita sendiri. Terang itu bisa berupa kebaikan hati, kasih, serta kesaksian tentang kebenaran Tuhan. Itulah nilai-nilai iman hidup Kristiani yang mestinya kita hidupi, yang mestinya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan hari ini mengingatkan kita pula bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita sembunyikan dalam hati ataupun dalam hidup kita, atau bahkan dalam praktek hidup kita sehari-hari, baik itu dosa maupun perbuatan baik, pada akhirnya akan dinyatakan. Hal ini hendak mengundang kita untuk hidup dalam transparansi dan kejujuran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, poin berikut yang menjadi permenungan kita adalah perhatikan cara kita untuk mendengar. Dalam bacaan telah kita dengar bersama bagaimana kita memperhatikan cara kita untuk mendengar. Yesus mengingatkan kita untuk memperhatikan bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, dan tidak hanya kita sebatas mendengarkan, menunjukkan bahwa kita itu orang yang beriman, tetapi apa yang kita dengar sudah semestinya, sudah seharusnya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Jika kita mendengar dengan hati terbuka dan ingin terus bertumbuh, maka Tuhan akan menambahkan pengertian dan berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, jika kita acuh tak acuh menghargai firman-Nya, apa yang kita anggap sebagai berkat pun bisa dapat hilang. Para sahabat dan saudara-saudariku yang terkasih, poin berikut yang dapat menjadi permenungan kita ialah bahwa tanggung jawab atas terang yang kita terima. Semakin kita memahami firman Tuhan, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menghidupinya dan membagikannya dalam kehidupan kita. Tuhan mempercayakan terangnya kepada kita masing-masing untuk menyebarkan kepada dunia
kepada sesama kita, kepada siapapun dia yang kita jumpai dalam kehidupan kita, dalam karier kita, dalam panggilan kita masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperhatikan dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tidak hanya sebatas mendengar, tetapi juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, pada saudara-saudariku yang terkasih, melalui renungan singkat pada hari ini, kita senantiasa diajak untuk berani membawa terang ke dalam hidup kita sehari-hari, menjadi saksinya dimanapun kita berada, dan menjaga hati serta telinga agar selalu terbuka terhadap firman Tuhan dan terbuka hati untuk rela mempraktekkan, untuk rela mengaplikasikan, menghidupi nilai-nilai Injil, menghidupi nilai-nilai Kristiani yang tidak lain dan yang tidak bukan adalah perihal cinta kasih itu tetap dan benar-benar hidup di dalam kehidupan dan keseharian hidup kita. Terang yang telah kita terima harus dihidupi, dan dengan demikian kita menjadi alat Tuhan untuk membagi berkat bagi orang lain dan bagi dunia. Semoga Tuhan memberimu damai. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud